Sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa nenek Ingang akhirnya tidak tertolong. Ingang dan adiknya sangat sedih kehilangan keluarga satu-satunya yang sangat mereka sayangi. Entah Jin membunuhnya atau tidak, tapi saat ini dia juga terlihat sedih walau dirinya tak bisa meneteskan air mata. Mendengar kabar si nenek meninggal, Pak Choi pun segera datang melayat. Sementara saat ini Jin sedang diinterogasi oleh petugas polisi karena dia adalah satu-satunya orang yang malam itu bersama si nenek. 같이 있어드리고 싶었어요. Scene lalu flashback ke saat Jin datang menemui si nenek. Walau sudah terbongkar, niat Jin mendekati mereka adalah sengaja ingin memanfaatkan Ingang, namun beliau tetap memaafkan Jin. Kepada petugas, Jin berkata kalau saat itu si nenek ingin menunjukkan kucing liar yang sering datang, namun ketika akan memberinya makan, si nenek tiba-tiba saja merasa pusing dan sempoyongan hingga akhirnya ia terjatuh dari tangga. 계단에서 넘어지셨어요. Setelah selesai diinterogasi, Jin sempat mendengar percakapan Pak Choi dengan adik Ingang yaitu Inmo. Curiga terhadap Jin yang pernah terlibat kasus pembunuhan, Inmo pun menanyakan hal itu kepada Pak Choi. 노정동 옥탑방 살인사. Anehnya, Pak Choi malah berkata kalau Jin tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut dan pembunuhan tersebut murni adalah perbuatannya. 와주셔서 감사했습니다. Jin lalu bertanya kepada Pak Choi kenapa ia menutupi kesalahannya padahal itu adalah kesempatan sempurna untuk membalas dendam. Betapa mulianya hati Pak Choi, ia hanya menjawab kalau dirinya telah memaafkan Jin dan pasrah menerima takdirnya. 그저 내 운명이었던 거니까. Bukannya tersentuh hatinya oleh jawaban Pak Choi, Jin yang sosiopat ini malah berkata kalau Pak Choi telah melewatkan satu-satunya kesempatan untuk balas dendam. 복수할 수 있는 기회를. Shin berpindah kepada Junso yang tampak penasaran dengan kebenaran di balik kematian nenek Ingang. Ia menanyakan langsung kepada Jin, namun Jin memilih sikap ambigu yaitu tidak mengiyakan juga tidak menyangkal tuduhan tersebut. 내가 할머니를 어떻게 했어? Dan hal itu justru semakin memperkeruh suasana hati Junso yang dipenuhi keraguan. Karena Jin tak memberi jawaban pasti, Junso lalu menyuruh Jae-oh untuk mengambil rekaman CCTV milik tetangga nenek Ingang. Hal tersebut sempat membuat Jae-oh marah karena Junso tidak percaya kepada Jin. 나 아진이 믿어, 결백해. Di sisi lain, kabar Ingang akan menikahi Jin mencuat di media setelah dia ketahuan membeli sebuah cincin di Hong Kong. Artikel tersebut membuat Jin terancam tidak bisa membintangi film incarannya, dan ketika Jin ditanya oleh Miri apakah ia akan menikahi Ingang, Jin langsung menjawab kalau dia akan mengakhiri hubungannya. 결혼할 거니? 야, 정리하려고요. Sementara itu, Ingang telah memantapkan hati menikahi Jin, bahkan dirinya akan pensiun setelah kontraknya berakhir tahun ini. 같은 일상 안에서 너와 결혼하고 싶어. Tak ingin karirnya hancur gara-gara Ingang, Jin langsung menemui Ingang yang masih terlihat sedih sepeninggal neneknya. Di sana ia mengatakan kata-kata nyelekit dan menyakitkan yang membuat hati Ingang hancur berkeping-keping. 아진아, 헤어져요. 우리. 너 내가 알던 아진이 맞아? 와도 날리고 이대로 주저앉으라는 건. Tanpa basa-basi lagi, Jin langsung memutuskan hubungan mereka, bahkan sengaja memberitahu Ingang kalau buku harian si nenek sengaja ia curi untuk bisa berpacaran dengannya. 그거 내가 훔쳤어. 사귀려고. Sungguh wanita cantik berhati iblis, Jin benar-benar telah menghancurkan hidup Ingang. 우리 결말은 이미 정해져 있었다는 거. Beberapa saat kemudian, Jin menghubungi reporter agar segera membuat berita tentang putusnya hubungan mereka.
Sementara itu, mendengar kabar tersebut, Miri segera datang ke rumah Ingang untuk menenangkannya, karena bagi Miri, Ingang sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. 고맙다고. Besoknya, berita kandasnya hubungan Ahjin dan Ingang akhirnya dirilis. Miri yang khawatir terhadap Ingang langsung tancap gas ke rumahnya. Alangkah terkejutnya Miri ketika mendapati Ingang telah mengakhiri hidupnya, dan hal itu disebabkan oleh si iblis Ahjin yang sosiopat yang bermuka cantik. Mendengar kabar Ingang telah tewas bunuh diri, Junso yang mulai muak dengan kelakuan Ahjin pun langsung mendatanginya. Ia terlihat sangat marah karena Ahjin sama sekali tidak merasa bersalah telah menghancurkan sebuah keluarga yang tadinya baik-baik saja. 내가 죄책감이라도 느끼게 기대했나 봐. 나 떠나고 싶으면 그렇게. Di pemakaman Ingang, Miri terlihat sangat sedih kehilangan sosok yang sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri. Sementara itu, Ahjin tidak datang ke pemakaman dan banyak penggemar Ingang yang meminta Ahjin diusir dari agensi. Di tengah serbuan mereka, tiba-tiba Sung-hee datang menolong Ahjin. Entah apa tujuannya, yang jelas ia berhasil masuk ke dalam rumah Ahjin dan bersikap seolah dia adalah pemiliknya. Rupanya Sung-hee sengaja datang untuk memerasnya, namun Ahjin yang tak ingin Sung-hee membeberkan kejahatannya di masa lalu, ia hanya terdiam pasrah saat Sung-hee mengambil beberapa barangnya. 오늘은 이걸로 퉁친다? Scene berpindah ke Miri yang datang menemui si reporter. Sakit hati Ingang tewas gara-gara Ahjin, Miri pun terlihat menjalin kerjasama dengan si reporter dengan misi untuk menjatuhkan karir Ahjin. Sementara itu, fakta di balik kematian nenek Ingang pun akhirnya terkuak. Rupanya saat itu si nenek telah memaafkan Ahjin yang telah ia anggap sebagai cucunya sendiri. Bahkan si nenek akan merahasiakan tentang niat Ahjin yang sengaja mendekatinya untuk bisa bersama Ingang. 우리 둘만이 아는 비밀로 하고. Di tempat lain, Junso memberanikan diri melihat CCTV yang didapatkannya. Akhirnya Junso merasa lega karena ternyata Ahjin tidak membunuh si nenek, melainkan si nenek meninggal murni karena kehilangan keseimbangan dan jatuh dari tangga saat memberi makan kucing liar. Di akhir episode, kita diperkenalkan dengan sosok pria misterius yang tertarik kepada Ahjin.